Halo, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang video yang beredar di channel YouTube Islam Populer. Dalam videonya di channel Islam Populer mengatakan bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa atau Yesus yang akan ditugaskan oleh Allah untuk membunuh si Dajjal. Dikatakan demikian. Dan mereka juga mengatakan bahwa bukan Nabi Muhammad yang dipilih Allah, tetapi Isa, karena alasannya yang pertama, alasan Allah memilih Isa untuk membunuh si Dajjal dan bukan Nabi Muhammad ialah yang pertama dikatakan ingin menunjukkan bahwa kebenaran agama Islam, bahwa agama Islamlah agama yang benar. Dan di sana juga mereka mengatakan bahwa Isa adalah pengikut Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya Allah memilih Isa sebagai pembunuh si Dajjal adalah ingin menghancurkan salib, membunuh babi, menghancurkan semua agama kecuali agama Muslim. Begitu dalam video itu. Jadi akan menghancurkan babi semua dan agama, dan hanya agama Islam yang ada. Berikutnya alasannya Isa yang diutus ialah supaya menunjukkan bahwa Isa itu tidak disalib, tetapi dia diganti dengan orang yang mirip dengan Isa. Selanjutnya dikatakan bahwa ingin menegaskan bahwa kemuliaan hanya ada pada Muhammad. Dan Islam Populer juga dalam akun YouTube-nya mengatakan bahwa Isa juga akan wafat nanti di usia 40 tahun. Setelah dia membunuh si Dajjal, dia juga akan wafat di usia 40 tahun. Dan dia wafat selayaknya seperti manusia yang lainnya. Dan dia juga akan menegakkan keadilan bersama umat Islam di dunia ini. Barulah dia mati dan disalati oleh orang-orang Muslim. Jadi begitulah singkat cerita dari video dari akun Islam Populer. Saya sengaja tidak menayangkan videonya, saya hanya meringkas. Itulah cerita daripada video tersebut. Intinya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia manusia yang akan membunuh si Dajjal di akhir zaman. Saya pikir itu versi mereka, sah-sah saja. Saya tidak mau mengatakan apa-apa terhadap versi mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan seperti itu. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, saya juga akan meluruskan sesuai dengan Alkitab.
sesuai dengan Alkitab. Kalau kita melihat Alkitab bahwa Yesus itu bukan manusia. Yesus itu adalah Tuhan, dan dia akan membunuh si Dajjal atau menghukum si Dajjal. Si Dajjal itu ialah iblis, Lucifer begitu, di akhir zaman, karena dia adalah Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghukum iblis atau si Dajjal. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita harus berpikir seperti itu. Secara logika kita harus berpikir seperti itu. Mana mungkin manusia bisa membunuh si Dajjal? Tidak ada. Yang bisa membunuh si Dajjal atau iblis hanya Tuhan. Dan kita lihat tadi akun Islam populer mengatakan dia membunuh. Menurut mereka itu bukan Tuhan, tapi menurut Alkitab Yesus itu adalah Tuhan. Karena dia Tuhan, maka dia berhak membunuh dan bisa membunuh si Dajjal. Kita tahu dalam kelahirannya juga Yesus, dia lahir bukan karena hubungan suami istri antara Maria dengan Yusuf, tidak. Dia lahir dari Roh Kudus dan dinubuatkan oleh nabi-nabi jauh ribuan tahun sebelum dia dilahirkan ke dunia. Dinubuatkan, dan dia lahir dari seorang perempuan, dari kandungannya itu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ya Allah, Tuhan sendiri. Dan kita melihat juga ada beberapa ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu ayat yang pertama di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dan di ayat yang ke-14 di Yohanes pasal yang pertama dikatakan, firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, itu di ayat 1 pasal pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 dikatakan firman itu menjelma menjadi sama dengan manusia. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dan juga dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa, tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Artinya apa? Artinya dia Tuhan. Tidak ada satu tokoh pun yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Ini menurut Alkitab. Juga Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, saya akan bacakan ayatnya. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Saya akan baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ketika Yesus berbincang-bincang dengan ke-12 muridnya itu menyebut dia guru dan Tuhan. Dan Yesus tidak membantah. Dia mengatakan memang aku guru dan Tuhan. Dan Yesus itu mempunyai banyak gelar. Dia disebut guru, dia disebut nabi, dia disebut rabi, dia disebut bapa. Itu gelar-gelar yang diberikan kepada dia. Sama seperti saya. Saya ini di gereja gelar saya pendeta. Di rumah saya gelar saya bapak terhadap anak-anak saya. Di sekolah saya guru terhadap murid-murid. Gitu.
Yesus juga demikian. Dia disebut nabi, oke. Dia disebut apa saja karena dia segala-galanya. Dia disebut apa aja. Dan satu gelar yang paling luar biasa adalah Tuhan, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dan dia berkata dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, "Akulah guru dan Tuhan." Siapa orang yang berani mengatakan aku Tuhan? Oh, pasti ditangkap. Ada banyak kita lihat di televisi dan lain sebagainya, mengaku utusan dan lain sebagainya. Akhirnya diinterogasi, ditangkap. Tetapi Yesus mengatakan aku Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, mengaku Tuhan, dia bisa dilempari batu sampai mati. Dan tidak ada satupun orang yang berani mengatakan demikian. Dan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Ini ayat jelas. Kalau orang mengatakan mana ayatnya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ini ayatnya Yohanes 13 ayat 13. Mengatakan akulah Tuhan. Dan memang dia adalah Tuhan. Nah, karena dia Tuhan, maka dialah yang akan datang di akhir zaman untuk membawa orang-orang yang percaya kepada dia masuk ke surga dan membunuh si Dajjal di akhir zaman. Memasukkan si Dajjal atau iblis Lucifer ke dalam neraka yang kekal. Satu ayat dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. Saya akan baca sampai 9 mulai ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi dia dari sorga menyatakan diri bersama dengan malaikat-malaikatnya. Artinya apa? Dia Tuhan. Kalau dia manusia tidak mungkin dong dia punya malaikat-malaikat. Nah, dia dikatakan akan datang dari sorga bersama dengan malaikat-malaikatnya dan dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala ayat yang ke-8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani ayat yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dia yang akan menghakimi dan akan membunuh si Dajjal. Masa manusia bisa membunuh iblis? Yang bisa membunuh iblis atau si Dajjal itu yaitu Tuhan. Dan saya mau katakan dalam kesempatan ini, kalau Islam populer dalam channel YouTube-nya mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah dan dia bukan Tuhan, itu hak mereka. Tapi menurut Alkitab, Yesus adalah Tuhan. Karena dia Tuhan, maka dia yang sanggup membunuh si Dajjal. Terima kasih buat penjelasan saya ini, semoga berkenan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.